are you today? I hope all of you are fine. Well, because today is the first meeting for us, jadi hari ini adalah pertemuan kita yang pertama. It will be better if I introduce myself before. Alangkah baiknya jika Ma'am memperkenalkan diri dulu. Okay, let me introduce myself. My name is Rosmina SPD, but you can call me Ma'am Ros. Okay, Ma'am Ros. You get it? Well, and then I live in Goa, especially at Poros Limbung Street, Patingaluang. Okay, it's enough about my introduction. Before we study about English, jadi sebelum kita belajar bahasa Inggris, there are some information, ada beberapa informasi that I want to say to all of you, yang Ma'am ingin sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Well, in our lesson, dalam pembelajaran kita maupun pembelajaran yang lain sebenarnya, there are 3 points that you have to know. Jadi ada 3 poin yang harus kalian tahu. The first point is about assessment of your attitude, penilaian sikap. And the second point is assessment of your knowledge, penilaian pengetahuan. And the third point is about assessment of your skill, penilaian keterampilan. Well, in English, there are 4 skills that have you know. It's about reading, membaca, writing, menulis, listening, mendengarkan, and speaking, berbicara. Jadi dalam bahasa Inggris itu 4 skill harus kalian kuasai. Oke? Sampai sini paham ya? Okay, well, and the next information is about, informasi selanjutnya adalah tentang apa-apa saja yang harus kalian siapkan sebelum kita belajar. The first is books, buku ya, baik itu buku cetak maupun buku tulis. Jadi persiapkan buku cetaknya, buku tulisnya, dan buku catatan atau buku tugas di situ. And the second is dictionary, kamus. Jadi dalam belajar bahasa Inggris itu senjata kita adalah dictionary, kamus. Apakah kamus dalam bentuk buku maupun kamus elektronik atau kamus dari internet, bisa kalian dapatkan di situ. And Ma'am will say to all of you, Ma'am akan sampaikan kepada kalian semua, salah satu buku yang kita gunakan adalah seperti ini. Ini salah satu saja ya, salah satu buku yang kita gunakan. Jadi bisa saja buku-buku cetak yang lain bisa digunakan. Buku ini untuk kelas 8 ya, ada revisinya, revisi 2017. Jadi anak-anakku sekalian, you have to have this book. Kalian harus punya buku ini ya untuk membantu kita belajar bahasa Inggris. And okay, in this book, di dalam buku ini, there are some chapters. Ada beberapa chapters yang akan kita bahas selama 1 tahun. Jadi buku ini memuat 1 tahun. For the first semester, untuk semester pertama, there are 6 chapters. Ada 6 chapters yang akan kita bahas. Jadi dalam semester ini ada 6 chapter yang akan kita bahas. Chapter 1 is, the title is It's English Time. Chapter 2, we can do it and we will do it. Third, we know what to do.
4. Come to my birthday, please. 5. I'm so happy for you. And the last is our busy roads. Oke, paham sampai sini? Are you ready to study English? Okay, if you are ready, so today we are going to study English. Well, just now, ma'am have to say that in our lesson, we are going to study about chapter 1, It's English Time. Jadi, ma'am tadi sudah menyampaikan pengantar-pengantar awal yang akan kita bahas. Jadi untuk hari ini, pembelajaran kita adalah di chapter 1, chapter 1 atau bab 1. Dan judulnya adalah It's English Time. Judulnya adalah It's English Time. Waktunya berbahasa Inggris ya. Jadi secara tidak langsung dari judul saja kita sudah bisa menebak apa yang akan kita pelajari. Semua pembelajaran di sini special for chapter 1 membahas tentang English. Okay? Well, but before we study more about English, jadi sebelum kita mempelajari banyak hal tentang bahasa Inggris, ma'am akan menyampaikan dulu it's about basic competence atau kompetensi dasar. Jadi dalam pembelajaran ini ada kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah materi-materi penting yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Jadi untuk chapter 1 ini kompetensi dasarnya adalah 31. Jadi sekali lagi, kompetensi dasar atau KD 31, yakni menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan terkait 1. Meminta perhatian, 2. Mengecek pemahaman, 3. Menghargai kinerja, dan 4. Mengungkapkan dan meminta pendapat. Nah, itulah 4 poin atau 4 item dari kompetensi dasar yang akan kita bahas. Selain kompetensi dasar, ada namanya tujuan pembelajaran. Jadi anak-anakku sekalian, selama kita belajar, kita harus punya tujuan. Jadi setelah kita belajar bahasa Inggris ini, maka diharapkan anak-anakku sekalian bisa atau mampu menjelaskan atau mempraktekkan tentang bagaimana meminta perhatian menggunakan bahasa Inggris. Kedua, mengecek pemahaman dalam bahasa Inggris. 3. Menghargai kinerja menggunakan bahasa Inggris. Dan keempat, meminta dan mengungkapkan pendapat dalam bahasa Inggris. Itulah KD dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sampai sini paham ya? Well, the next item. Untuk selanjutnya, in this chapter, di chapter ini, It's English Time, there are main topics. Jadi ada topik-topik utama yang akan kita bahas di chapter ini. The first topic is about get attention. Jadi tentang get attention. Ma'am repeat, get attention. Get attention. Apa artinya? Meminta perhatian. Jadi kita berusaha meminta perhatian dari orang lain, tapi dalam menggunakan bahasa Inggris. Oke, itu adalah main topik yang pertama atau topik utama atau istilahnya materi inti. Yang kedua, to check if we are understood. Mengecek pemahaman. Kita harus tahu bagaimana ketika kita berbicara, apakah orang lain paham. Kita berbahasa Inggris,
apakah orang lain paham tentang apa yang kita ucapkan. Inilah dinamakan to check if we are understood. Itu poin kedua atau materi yang kedua. Materi ketiga adalah to show appreciation, menghargai kinerja atau memberikan apresiasi. Ketika ada orang lain yang berhasil, kita memberikan ucapan dengan memberikan apresiasi kepada orang lain dalam bahasa Inggris. Oke? And the last is, yang keempat adalah main topics-nya atau materi intinya. It's about to tell what do you think about something. Okay, ma'am repeat. To tell what do you think about something. Jadi menjelaskan tentang apa pendapat kita tentang sesuatu, meminta dan mengungkapkan pendapat. Dan untuk lebih jelasnya, karena kalian sudah punya buku, kita bisa membacanya bersama-sama. Bagaimana caranya untuk memperoleh perhatian atau mendapatkan perhatian dari orang lain. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan diri kita. Oke? Mungkin ada yang bisa memperkenalkan dirinya menggunakan bahasa Inggris ya. We are going to use English in this chapter. Well, in this book, di buku ini, there are some example. Ada beberapa contoh tentang how to get attention, tentang bagaimana memperkenalkan diri. For example, let's see this picture. Sebagai contoh, lihat gambar ini. Sebagai contohnya, misalnya seperti ini. Hi, may I introduce myself? Hi, bolehkah saya memperkenalkan diri? My name is Udin. Ini contoh ya. My name is Udin. I live in Sungguh Minasa, dan seterusnya. Itu adalah salah satu contoh. Sampai sini paham?